Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Naila Anggraini di kelas 3 akan menjelaskan bab 6, yaitu berkreasi dan berekspresi melalui puisi. Yang pertama A. Memahami diksi dalam teks puisi. Diksi atau pilihan kata merupakan unsur pembangun puisi yang sangat menentukan kualitas estetis dan makna karya puisi. Setiap kata dalam puisi mampu menyampaikan kesan dan efek emosional yang berbeda. Oleh karena itu, setiap penyair atau puisi memilih dengan cermat setiap kata yang digunakan dalam puisinya. Selanjutnya, cara menentukan diksi yang tepat. Yang pertama, majas atau gaya bahasa. Ada majas personifikasi, yaitu majas yang mempersamakan benda dengan manusia, seolah memiliki sifat, kemampuan, pemikiran, dan perasaan. Yang kedua, majas simile, yaitu majas perumpamaan yang biasanya menggunakan kata sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan lain-lain untuk menggambarkan suatu keadaan. Yang ketiga, majas metafora, yaitu majas yang menggambarkan sesuatu secara jelas dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang memiliki ciri dan sifat yang sama. Yang keempat, majas hiperbola, yaitu majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu yang bertujuan menekankan, memperhebat, maupun memberikan kesan yang menarik. 2. Pengimajian atau citraan. Yang pertama ada citraan penglihatan atau visual. Citraan yang memberikan imajinasi kepada indera penglihatan sehingga seolah-olah kita bisa melihat hal yang tertulis secara nyata. Yang kedua, citraan pendengaran atau auditif, yaitu citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menggunakan bunyi suara, sehingga pembaca akan mendapatkan kesan suara atau bunyi lirik puisi. Yang ketiga, citraan peraba atau tactile imagery, yaitu citraan yang menimbulkan kesan yang dapat dihayati dengan indera peraba atau perasaan. Yang keempat, citraan penciuman, yaitu citraan yang dapat dirasakan melalui indera pencium. Yang kelima, citraan gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak tetapi dilukiskan bergerak. Yang keenam, citraan pengecapan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran angan indera pengecap. 3. Kata konkret. Penggunaan kata konkret adalah untuk memberikan gagasan yang disampaikan agar lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh pembaca dan menimbulkan kesan yang diinginkan oleh penyair. 4. Kata konotatif, yaitu kata-kata yang berkaitan antara makna kata dengan hal lain di luar bahasa. B. Memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. 1. Puisi lama, yaitu seperti mantra, karmina, gurindam, pantun, syair, puisi, talibun, dan lain-lain. 2. Puisi baru, seperti balada, elegi, epigram, himne, ode, satire, dan lain-lain. Penggunaan diksi, rima, dan tipografi sangat mendukung makna dan amanat penyair dalam puisi. Karena 1. Diksi merupakan kata susunan yang sengaja dipilih untuk menimbulkan efek tertentu. Yang kedua, rima adalah pengaturan bunyi akhir pada setiap baris atau larik puisi. Yang ketiga, tipografi, yaitu cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna. C. Mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi. Tema dalam puisi merupakan suatu ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Tema dapat mempengaruhi suasana yang dirasakan pembacanya seperti gembira, sedih, haru, bimbang, sepi, pasrah, dan lain-lain. Hal yang harus dilakukan dalam menentukan tema, yaitu pertama, perhatikan judul puisi. Yang kedua, bacalah puisi dari awal sampai akhir. Yang ketiga, carilah kata kunci yang terdapat pada puisi, yaitu pada setiap bait puisi. Beberapa tema yang terdapat pada puisi diantaranya ketuhanan, patriotisme, kemanusiaan, kritik sosial, keindahan alam, percintaan, dan lain-lain. D. Menyajikan musikalisasi puisi. Yang pertama, musikalisasi puisi lagu, pengubahan puisi menjadi sebuah lagu. Yang kedua, musikalisasi puisi iringan, pembacaan puisi dengan permainan instrumen musik. Yang ketiga, musikalisasi puisi campuran, kombinasi antara musikalisasi lagu dan iringan. Yang keempat, musikalisasi puisi total, penerjemahan puisi ke dalam instrumen musik. D. Menyajikan musikalisasi puisi.
Langkah yang perlu disiapkan yaitu 1. Pemilihan puisi, 2. Pemahaman makna puisi, 3. Menentukan alat dan jenis musik, 4. Menentukan nada irama, dan 5. Berlatih sebelum tampil. Menulis tanggapan antologi puisi secara logis dan kritis. Antologi puisi yaitu sebutan bagi buku yang berisi kumpulan puisi. Langkah menyusun resensi buku yaitu 1. Tentukan antologi puisi, 2. Bacalah dengan saksama, 3. Pahami dan kaji secara mendalam, 4. Tulis berbagai informasi penting yang ada pada buku tersebut. Hal yang ditulis sebagai dasar penyusunan resensi: 1. Identitas buku, 2. Judul resensi, 3. Ringkasan atau ikhtisar, 4. Hal yang unik, 5. Manfaat buku, 6. Kekurangan dan kelebihan, 7. Kritik dan saran, dan terakhir simpulan atau penutup. F. Menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. 1. Ekspresi atau mimik wajah, 2. Gerak tubuh atau gestur, 3. Lafal atau artikulasi, 4. Tekanan, 5. Jeda dan tempo, dan 6. Intonasi. Gaya dalam pembacaan puisi: 1. Pembacaan tekstual, 2. Pembacaan deklamasi, 3. Pembacaan